Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Jangkar Waalaikumsalam. Politik, kembali lagi berjumpa dengan saya Haji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai isu-isu yang ada di desa. Kita ketahui bersama, desa merupakan satu sistem pemerintah terkecil yang sangat penting di negara ini. Bahwa untuk berbicara kemajuan Indonesia secara keseluruhan tergantung dari bagaimana sistem pemerintahan desa itu berjalan dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Akar Desa Indonesia. Beliau bernama Rifki Nurul Huda. Selamat datang Bung Rifki. Thank you Bung Aji udah diundang di Siap. Jangkar Politik. Luar Iya. biasa. Sebelumnya nih kami bawa oleh-oleh sedikit untuk teman-teman Jangkar Politik. Oleh apa itu Bang? Nah, ini ada kaos, ada tumbler untuk teman-teman Jangkar Politik terkhusus Bung Aji. Luar biasa. Terima kasih Bung Rifki. Sama-sama. Sebagai bukti kita perlihatkan sama teman-teman ini bajunya. Akar Desa Indonesia. Dari pemuda desa untuk Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Ini akan kita pakai di podcast selanjutnya kayaknya ini. Siap. Endorse berarti ini ya. Baik kawan-kawan Jakpot, seperti saya sampaikan di awal, kita akan berbincang mengenai persoalan-persoalan yang ada di desa. Bung Rifki ini merupakan salah satu tokoh pemuda yang sangat perhatian terhadap isu-isu yang ada di desa. Dan kalau saya tidak salah, Akar Desa ini sudah terbentuk sejak tahun 2020. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung kepada Bung Rifki, kawan-kawan. Oke Bung Rifki, saya sudah sampaikan tadi sedikit perkenalan mengenai Akar Desa Indonesia yang diinisiasi oleh para pemuda. Sebenarnya itu tujuan Akar Desa ini apa Bung Rifki? Jadi kalau bicara soal Akar Desa Indonesia, tujuan utama yang ingin kami berikan adalah kami ingin bermanfaat untuk masyarakat desa. Karena kami yang ada di Akar Desa Indonesia, teman-teman pengurus yang ada di Akar Desa Indonesia, itu mereka yang lahir di desa. Mereka yang tumbuh kembang di desa dan ingin mengabdikan hidupnya untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat desa melalui proses pembangunan, pemberdayaan, hingga pada proses fasilitas-fasilitas untuk peningkatan kapasitas pemuda desa. Itu Bung Haji. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bung Rifki terkait sejarah terbentuknya Akar Desa Indonesia ini seperti apa? Biar kita kawan-kawan Jakpot juga punya gambaran. Kalau bicara soal sejarah terbentuknya Akar Desa Indonesia ini sebetulnya agak unik. Jadi agak uniknya itu kami lahir di mana krisis itu melanda di Indonesia. Jadi krisis waktu pandemi COVID 2020 kemarin yang memang banyak menyita perhatian baik dunia internasional hingga ke negara kita. Iya. Ya terdampak mulai dari sektor ekonomi, terus pendidikan, kehidupan masyarakat lah secara umum dan secara khususnya sampai ke tingkat masyarakat desa. Nah pada waktu itu kami teman-teman pemuda desa yang notabene waktu itu yang berprofesi sebagai mahasiswa rata-rata Bung Amrin. Berprofesi sebagai seorang mahasiswa, waktu itu ada larangan untuk PSBB atau pembatasan sosial kan. Nah, waktu itu teman-teman yang biasanya di kampus kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Atau kalau orang-orang kantor itu kan work from home, kita studi di rumah gitu. Sehingga kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman di kampus, berorganisasi, berdiskusi, terus membuat kegiatan seminar, penelitian dan sebagainya, otomatis waktu itu terhenti sementara dengan pandemi COVID-19 waktu itu. Nah, teman-teman waktu itu kita semua berpikir ini kita biasa di kampus melakukan diskusi, nongkrong, terus buat gerakan, kita melihat kondisi nasional dan sebagainya. Tiba-tiba kita
belajar di rumah, terus lingkungan kita lingkungan rumah, ini banyak yang canggung. Biasanya kalau di kampus kan kita ketua BEM, himpunan, pengurus BEM ya kan, atau pengurus organisasi ekstra kampus. Ini kan, woi, menggebu-gebu kalau bicara soal negara ini. Tapi kalau sudah turun ke desa, Bung Amrin, Bung Haji, ini bingung apa yang mau dilakukan di desa itu. Beda dengan KKN. Kalau KKN kita masih terstruktur. Kita ada survei, ya kan, terus ada pelepasan, penitipan dari kampus, hingga kepala desa itu masyarakat percaya gitu. Tapi ini kan bicara soal individual yang terkadang masyarakat desa itu menanti apa sih yang sudah didapatkan di kampus, kira-kira begitu. Nah pada waktu itu karena background saya itu dunia organisasi, terus aktif di Karang Taruna, terus buat kegiatan-kegiatan waktu dulu itu di Karang Taruna dan sebagainya, kita coba membuat bagaimana desa itu mampu untuk berperan dalam menghadapi COVID-19 waktu itu. Ya sederhananya kami berharap desa yang kami huni ini terbebas dari paparan COVID. Isolasinya terjaga, rantai pasok makanannya ada, dan sebagainya lah. Dan ini perlu ada gotong royong dan dilembagakan menurut kami. Sehingga kegiatannya bisa menular dari titik desa A sampai ke desa-desa yang lain. Waktu itu kami berpikir kita buat deh akar desa Indonesia yang inspirasinya berharapnya ya desa itu kan dari bawah banget tuh kan, dari bawah terus sampai ke atas. Jadi kami berharap dari akar, dari desa untuk Indonesia. Waktu itu. Nah, berjalan waktu kami melihat perlu untuk menggandeng dan memberikan virus-virus spirit positif kepada kawan-kawan bahwasanya kita tidak berhenti dalam proses sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda. Kita ada akar desa Indonesia, ayo kita rumuskan apa yang bisa kita buat untuk lingkungan kita sekitar. Nah, teman-teman yang belum terbiasa di desa pasti kan siapa sih kepala desa kadang nggak tahu, kepala dusunnya nggak tahu. Mungkin yang tahu ya Pak RT-nya tahu lah. Tapi kalau kepala desa kadang ini kan nggak tahu kan, ada kan mau koordinasi Pak apa yang bisa kita bantu nih dari kita kan mahasiswa itu terkadang masih canggung. Jadi waktu itu kita buatnya saat pandemi COVID dan saat krisis kesehatan waktu itu. Baik Bung Rifki, berarti lahirnya akar desa Indonesia ini berangkat dari keresahan terbitnya berbagai kebijakan pasca masuknya COVID-19 itu ya? Ya, kira-kira pada saat dari tahun 2020. Yang sebelumnya kegiatan aktif secara langsung pertemuan kemana-mana melakukan kegiatan sosialisasi dan sebagainya, tiba-tiba harus bekerja dari rumah. Betul. Lahirlah akar desa Indonesia. Luar biasa. Ini salah satu yang harus dicontoh juga oleh kawan-kawan pemuda yang lain, bahwa bentuk kreativitas itu akan timbul dalam keadaan terdesak. Terdesak kita jadi cerdas. Jadi itu ilmu aktivis. Itu ilmu aktivis itu. Baik Bu Rifki, kalau kita melihat ini kan tagline daripada akar desa Indonesia ini adalah dari pemuda desa untuk Indonesia. Artinya ini kawan-kawan Jakpot juga perlu tahu ini tagline ini maksudnya seperti apa dari pemuda desa untuk Indonesia ini, mungkin bisa dijelaskan. Jadi Bung Amrin, ada rasa kecil hati kalau kawan-kawan itu di desa. Jadi yang saya sampaikan tadi, apa yang bisa kita perbuat di desa ini kayak kecil gitu, kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dampaknya pun kecil. Beda kalau kita di kampus. Kita bicara soal rancangan undang-undang lah, kita bicara soal kebijakan bupati, gubernur, presiden, dan kita bisa memahami, oh ini yang salah, ini yang betul, ini. Tapi kalau di desa, kita mau lihat perdes aja kita nggak tahu loh. Bagaimana proses pembentukannya, terus melihat tata kelola desa kadang hanya sebatas kita taunya ngurus KTP, pindah KK, pernikahan, dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga kami berharap teman-teman itu mampu untuk memahami desanya terlebih dahulu. Ya artinya
kita anak muda desa, pemuda desa yang lahir di desa, tumbuh kembang di desa, dan mampu untuk memberikan kontribusi di desa. Sehingga kami mencoba untuk bagaimana menggugah spirit kawan-kawan pemuda desa melalui tagline itu, dari pemuda desa untuk Indonesia. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat untuk desa, itu bisa berdampak besar untuk Indonesia, negara Indonesia. Tapi dengan satu syarat, gotong royong melalui akar desa Indonesia. Kira-kira begitu. Berarti nilai-nilai budaya gotong royong dan lain sebagainya perlu diterapkan ya dalam kemudian apa namanya menjadi tujuan daripada akar desa Indonesia ini. Betul. Jadi kalau mungkin kita bisa melihat Indonesia itu contoh kebudayaan, Ya. upacara adat, terus guyup rukunnya masyarakat, itu hanya di Indonesia, Bung Haji. Kita kalau kita di Jakarta nih hari ini, mana tahu kita ada kebudayaan ya kan? Iya. Sorry itu saya, mungkin kalau kita lihat, kalau di daerah saya itu ada namanya pagelaran Gandrung Banyuwangi, terus mungkin di Ponorogo itu ada reog, terus mungkin di beberapa daerah itu ada wayang dan sebagainya. Itu kan kebudayaan kita semua itu, dan itu ada di desa, Bung Haji. Maka kami melihat, ya dari pemuda desa inilah kita coba menghidupkan kebudayaan, melestarikan kebudayaan, memberikan dan meningkatkan nilai-nilai gotong royong, ya itu ada di desa. Sehingga tagline dari pemuda desa untuk Indonesia ini bukan hanya sebatas tagline, tapi harapannya adalah sekecil apapun yang kita perbuat di desa, itu bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Baik, menarik sekali ya kawan Jakpot apa yang disampaikan oleh Bung Rifki. Tapi kalau kita berangkat dari tagline tadi ya, tentunya pertanyaan yang timbul kemudian, sebenarnya visi besarnya apa dari akar desa Indonesia ini, dan kemudian bagaimana cara untuk mencapai itu? Apakah kemudian akar desa Indonesia ini hanya khusus bicara di Pulau Jawa atau akan keluar nanti ya, atau seperti bagaimana? Ya, tujuan besar kami itu sebenarnya ada, Bung Aji. Jadi kalau tagline untuk semangat kita ya dari pemuda desa untuk Indonesia. Tapi itu ada lanjutannya. Untuk menuju desa kuat, Indonesia berdaulat. Indonesia kuat, Desa kuat, Indonesia berdaulat. Kuat dari sektor ekonomi, kuat dari sektor pangan, kuat dari sektor energi, kuat dari sektor kebudayaan, dan kuat dari sektor pendidikan. Kami melihat kelima sektor ini yang menjadi penguat sehingga Indonesia akan berdaulat. Karena kami lihat data BPS, Bung Haji. Data BPS itu menyampaikan tuh sekitar 83.000 wilayah Indonesia itu berbasis administrasi pedesaan. Desa adat, desa secara umum, kelurahan. Sehingga kami bisa melihat persentase ketika 83.000 wilayah Indonesia itu berbasis pedesaan, artinya ada 70 lebih wilayah kita itu mayoritas adalah wilayah pedesaan. Terus bicara soal data yang di BPS juga, perihal juga populasi, tahun 2020 BPS merilis jumlah dominan masa populasi di Indonesia itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Artinya ketika wilayah itu mayoritas anggap 70%-nya adalah wilayah desa, berarti anak muda populasi ini hidupnya di desa. Iya. Nah, tujuan besar kami sebenarnya Bung Aji, dan harapannya mohon untuk didukung oleh kawan-kawan semua yang mungkin menonton, kami ingin berharap desa itu kuat sehingga dapat mewujudkan kedaulatan di Indonesia. Sektor pangan, mana ada di perkotaan menghasilkan pertanian? Iya. Mana ada di perkotaan menghasilkan ikan? Mana ada di perkotaan menghasilkan nikel? Mana ada di perkotaan menghasilkan minyak, gas? Itu kan semuanya ada di desa. Sebenarnya pengelolaan di desa baik, maka Indonesia akan berdaulat. Itu yang ingin kami mimpikan, Bung Haji. Baik, Bung Rifki. Dari kelima objek yang disebutkan tadi terkait energi, pangan, kemudian ekonomi, pendidikan, dan pendidikan itu tadi, kalau Bung Rifki melihat sampai saat ini itu dari kelima bidang ini yang mana yang paling besar persoalannya untuk desa?
Untuk desa yang pertama itu persoalan ya. Iya. Persoalan itu Dari kelima ada sektor tadi itu. kelima sektor. Yang pertama ada di sektor pangan. Pangan. Karena erat kaitannya masyarakat kita itu dengan sektor pertanian, nelayan, perkebunan. Terus yang kedua di sektor ekonomi kreatif, UMKM yang ada di desa. Terus yang ketiga itu di sektor energi, pertambangan, baik minyak dan gas, terus pasir, nikel yang hari ini menjadi primadona dan sebagainya. Itu menurut saya. Jadi kalau problematika ya itu tadi di pangan, terus ekonomi, di energi. Baik. Saya kira apa yang menjadi visi daripada akar desa Indonesia ini kan, kalau saya melihatnya ini keresahan semua ya. Keresahan semua. Keresahan semua, cuman kalau saya melihat juga kadang-kadang mungkin ada yang belum sadar akan itu. Jadi maksud saya kan Bung Rifki ini berjalan bersama akar desa Indonesia ini kan sudah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Jadi dalam proses perjalanan membangun akar desa Indonesia ini tantangannya apa saja Bung Rifki? Jadi sedikit cerita Bung Haji. Sebelum saya mendirikan akar desa dengan teman-teman saya itu membangun Karang Taruna di desa saya sejak 2015. Setelah saya lulus SMA, waktu itu saya tanya kepada kepala desa, ada gak sih organisasi anak muda di desa? Ada Karang Taruna. Tapi Karang Taruna A, B, C dan sebagainya. Terus saya baca aturannya, kan Karang Taruna di desa ini satu. Bukan dusun, bukan kelompok-kelompok gitu. Jadi pemahaman Karang Taruna itu menurut masyarakat di sekitar saya waktu itu, kelompok pemuda berkumpul ketika 17 Agustus buat kegiatan, itu disebut Karang Taruna. Sudah itu selesai gitu, tidak ada proses organisasi, regenerasi dan sebagainya. Saya coba Karang Taruna itu cari di internet waktu itu dan sebagainya, ketemulah Permensos, terus saya konsultasi ke dinas sosial dan sebagainya. Oh, dijelasin Karang Taruna itu seperti ini mekanisme dan sebagainya. Saya todonglah kepala desa, mari kita bentuk musyawarah untuk membentukkan Karang Taruna. Itu 2015 Bung Haji. Lah, kalau bicara soal problematika maupun tantangan, kendala suka duka lah ya, suka duka dalam proses ini. Yang pertama itu kesadaran. Banyak teman-teman saya itu yang berbagai profesi ya, ada yang profesinya itu buruh di desa ya, ada yang profesinya mahasiswa, jurnalis, terus aparatur desa, terus ada yang profesinya itu di perusahaan swasta dan sebagainya. Problematika tantangannya itu di kesadaran, Bung Haji. Jadi kesadaran untuk bagaimana anak muda itu berkewajiban untuk berkontribusi di desa. Itu problematika di situ. Kalau tahu, sebenarnya banyak yang tahu, oh desa itu harus ini dan sebagainya. Tapi kesadaran untuk kita turut serta dalam proses pembangunan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi, ini yang terkadang dilupakan. Jadi kami dulu untuk membuka cakrawala ya, artinya akar desa ini hadir, kami bukan untuk menggurui, tapi kami hadir untuk mengajak berkolaborasi teman-teman mahasiswa, anak muda, berbagai lintas profesi, untuk bagaimana bergotong royong memikirkan desa. 2020 kami coba untuk membangun partisipasi. Dan ini terkadang dilupakan oleh pemerintah desa. Ketika anak muda ingin masuk dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa, kadang kita apa sih kamu masih muda, belum tahu apa-apa. Dan itu hanya sebatas untuk kelompok-kelompok tua di beberapa daerah loh ya. Nggak hanya di lingkungan saya waktu itu. Terus kami lihat ini perlu untuk kita merumuskan apa sih problematika di beberapa desa. Akhirnya kami buat Rembuk Pemuda Desa waktu itu. Nah, alhamdulillahnya Bung Aji, karena pandemi COVID, jadi COVID itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita buat acara via online. Minim budget, tapi dampaknya bisa kita cakup luas dari berbagai seluruh Indonesia dengan jejaring mahasiswa. Kami undang hadirkan pakar hukum adat, terus dari pemerintahan waktu itu datang dari kantor staf presiden, terus ada Bang Budiman,
ada praktisi pendidikan, pariwisata, dan sebagainya lah, untuk memberikan pandangan-pandangan bagaimana pembangunan desa. Dan berdialog dengan kawan-kawan pemuda-pemuda desa. Sehingga waktu itu kami ada beberapa poin yang kami catat. Yang pertama, ya partisipasi anak mudanya harus diberikan ruang. Terus bagaimana proses perencanaan pembangunan desanya itu terbuka, keterbukaan dana desa, terus pemetaan potensi yang ada di desa dan sebagainya lah. Itu kompleks sekali. Jadi kami buat Google Form itu, kami berikan pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa. Banyak sekali masukan-masukan daripada teman-teman. Nah, ini yang kami rumuskan untuk menjadi langkah-langkah program kerja di Akar Desa Indonesia. Itu Bung Haji. Baik Bung Rifki. Jadi teman-teman Jakpot ini sungguh menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bung Rifki terkait persoalan yang ada di desa. Ya. Jadi yang pertama tadi saya mengingat bahwa Bung Rifki menyampaikan salah satu tantangan terbesarnya adalah menyadarkan kawan-kawan muda ini untuk kemudian bagaimana berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bung Rifki strategi ataupun cara apa yang digunakan kemudian teman-teman dari Akar Desa Indonesia kemudian mengajak kawan-kawan muda ini agar sadar pentingnya pembangunan desa ini. Jadi yang harus dipahamkan sih ya, dari pengalaman yang sudah kami lakukan, kita mencoba untuk men-challenge hak dan kewajiban kita. Jadi kewajiban kita ini apa sih sebagai warga desa gitu kan? Ya kalau sebagai warga desa, sebagai warga negara yang bayar pajak, terus menjaga ketentraman, ketertiban dan sebagainya lah. Tapi terkadang hak kita itu yang lupa untuk disuarakan. Hak untuk mendapatkan fasilitas, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya lah. Hak untuk diberikan turut serta dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hak untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah desa. Karena di desa itu unik, Bung Haji. Kadang kita lihat di beberapa desa ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, terus saya di Aceh, Akar Desa di Aceh juga udah ada. Ini kan didominasi oleh orang tua-tua. Yang notabene mereka itu ketika dimasuki anak muda, terkadang mereka melihat sebelah mata. Terus yang kedua, ketika anak muda ini mulai bersuara, ini menjadi ancaman. Ini ada loh seperti itu. Sehingga kami melihatnya, ya ini pelan-pelan harus kita masukin, pelan-pelan harus kita sadarkan, pelan-pelan harus kita berikan solusi atas problematika yang ada. Kalau dulu di desa saya waktu jadi Karang Taruna, terus juga pengalaman teman-teman dan sebagainya, sebenarnya sih harus ada komitmen bersama. Ya bisa dimulai dari manapun, dimulai dari proses transisi kepemimpinan di desa atau proses komitmen saat pembentukan Karang Taruna ataupun kita masuk dalam proses perencanaan pembangunan desa atau Musrebangdes itu. Itu Bung Haji. Baik Bung Rifki. Jadi selama perjalanan daripada Akar Desa Indonesia ini, program unggulan yang dilakukan selama 4 tahun ini apa saja? Kalau bicara soal program unggulan sih relatif ya, Bung Haji. Artinya relatif itu kan orang bisa menilai, oh ini bagus, ini bermanfaat, ini kurang bagus, ini kurang bermanfaat dan sebagainya, itu relatif. Jadi kami coba memaksimalkan bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk memberikan kesadaran dan kecerdasan kepada teman-teman pemuda desa. Kami buat Zoom yang dulu itu Rembuk Pemuda Desa. Itu hadir juga ratusan mahasiswa, teman-teman pemuda. Kita sebar aja flyer, kita sebar flyer dan sebagainya, mereka hadir. Terus habis itu kita buat pemuda desa bijang buku. Kita undang teman-teman penulis yang punya buku untuk membicarakan isi bukunya, terus memotivasi teman-teman pemuda desa untuk membaca dan menulis buku. Karena kita tahu sendiri angka literasi kita sangat rendah, Bung Haji. Kalaupun kita mau bicara soal analisa, kalau angka literasinya rendah, ini kan ya gimana gitu. Terus yang berikutnya, kita ada kegiatan pendampingan UMKM. Kalau itu kami laksanakan di Madura, kolaborasi dengan BUMN. Terus ada kegiatan rumah baca keliling. Jadi kita support teman-teman yang punya rumah baca di daerah-daerah, itu ada di NTT, terus
ada di Jawa Timur, ada di Aceh. Itu kami support, apa yang bisa kami support untuk memberikan keberlanjutan dari rumah baca yang ada di teman-teman laksanakan. Terus sebenarnya sih lebih banyak forum-forum diskusi sih ya. Jadi karena yang kami lihat untuk memberikan sumbangsih hari ini adalah memberikan penyadaran dan memberikan pencerahan kepada kawan-kawan melalui literasi dan diskusi. Jadi kami hadirkan pakar-pakar. Waktu itu Rembuk Pemuda Desa yang ketiga kalau nggak salah. Berarti dia berkelanjutan Rembuk Pemuda. Berkelanjutan, Bung Aji. Jadi kami hadirkan pakar-pakar nih, contoh kayak dari komisioner penyiaran, kami hadirkan dari Bawaslu RI, dari komisioner pemilihan umum, dari Dewan Energi Nasional, dari pegiat perempuan, terus juga ada NGO yang bergerak untuk di energi baru terbarukan. Ini kami hadirkan di situ untuk mereka memberikan semangat, spirit kepada kawan-kawan peserta yang kami lempar bebas, siapapun bisa ikut dan siapapun bisa untuk berdiskusi. Baik Bung Rifki. Jadi kembali saya mengingat soal pembahasan Bung Rifki terkait 5 sektor yang ingin dilakukan untuk kemandirian desa tadi, mulai dari energi, pendidikan, pangan dan lain sebagainya. Jadi saya kira salah satu yang menjadi pembahasan penting juga di desa itu hari ini dengan pemberian anggaran dana desa atau anggaran dana desa dan anggaran dana desa itu selalu menimbulkan persoalan korupsi terhadap aparat desa ataupun kepala desa itu sendiri. Dan kalau saya tidak salah sudah ratusan kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Betul. Apakah ini kemudian menjadi persoalan lain atau menjadi penghambat untuk pembangunan desa, seperti apa? Masalahnya di mana? Kalau menurut saya ini tantangan tersendiri ya, Bung Haji. Artinya tantangan tersendiri itu dana desa besar, terus setiap tahun mengalami peningkatan. Kalau melihat data ini, saya kutip data dari KPK 2015 sampai 2023 tahun kemarin, itu di angka 686, baik aparatur desa maupun kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Artinya ada beberapa desa yang masih belum siap secara mentalitas untuk mengelola dana desa dengan bersih. Padahal dana desa ini harapannya adalah untuk memberikan keleluasaan desa membangun baik fisik maupun non fisik desanya masing-masing sesuai dengan kearifan lokalnya. Karena perencanaannya kan dilakukan sendiri. Artinya kan kalau kita di organisasi itu kan ada proses musyawarah perencanaan program kerja. Ini kan ada musrenbangdes. Dilakukan sendiri, terus diajukan ke desa, di ACC sendiri dan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui kabupaten dan sebagainya. Nah, ini kami lihat ini masih ada tantangan mentalitas akan bersihnya aparatur maupun kepala desa atas pengelolaan dana itu. Karena siapa yang nggak kaget, yang dulunya nggak pernah dapat dana 1 miliar dalam 1 tahun, tiba-tiba dana 1 miliar gitu loh. Terus juga terkadang tantangan di dalam pengelolaan dana desa ini bicara soal kapasitas sumber daya manusia aparaturnya. Kita tahu terkadang di beberapa desa itu melihat ataupun memilih tokoh kepala desa maupun aparaturnya itu sebatas contoh. Ini keturunannya Pak Lurah yang dulu, Pak Kepala Desa yang dulu. Ini aja yang kita pilih tanpa mempertimbangkan kualitas. Terus yang kedua, beliau itu bagus dalam mengayomi masyarakat, tapi terkadang tidak paham terhadap pengelolaan pemerintahan. Nah, ini juga menjadi masalah tersendiri dan tantangan tersendiri, Bung Haji. Baik, Bung Rifki, terkait persoalan korupsi dana desa yang dilakukan oleh para aparat atau kepala desa ini, saya kira ini menjadi satu masalah yang memang harus perlu dievaluasi. Sangat perlu dievaluasi menurut saya. Jadi saya sedikit membahas terkait persoalan perpolitikan ya. Hari ini kan negara kita Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan umum, pemilihan presiden. Nah, kemudian ada berbagai visi misi yang disampaikan oleh capres-capres dari ketiga calon ini. Dan salah satunya ada menyampaikan akan ketika terpilih akan memberikan
dana desa 5 miliar satu desa. Peningkatan ya. Peningkatan anggaran dana desa itu bagaimana menurut Bung Rifki? Apakah ini kemudian menjadi jawaban untuk kemudian majunya satu desa atau Ya. seperti apa? Ya, saya lihat sih kalau bicara soal peningkatan dana desa maupun mau ditingkatkan berapapun dana desanya, kalau masih pemerintah maupun aparatur desa itu, baik kepala desanya ya kan, memiliki mentalitas yang kurang bersih, ya percuma. Tapi sebenarnya ada paradigma filosofis yang harus kita refleksikan. Kenapa memberikan penambahan dana gitu? Ini kan harusnya diikuti dengan ini dana ini untuk pemberdayaan sekian persen, untuk ini sekian persen, untuk ini sekian persen, harusnya gitu. Harus diatur dari pusat. Harus diatur. Artinya walaupun kebutuhan desa itu kan berbeda-beda, tapi harus diatur, harus ada pagunya dong. Kalau nggak gitu kan seenak sendiri. Karena korupsi itu kan paling mudah ketika pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur. Tapi Itu. kan kalau soal pembangunan infrastruktur ini kan saya kira sudah dari pusatnya Pak ya, kemudian Ya. turunan sampai ke desa. Apakah ini kemudian menjadi salah satu poin positif untuk bangsa Indonesia hari ini terkait pembangunan infrastruktur dari pusat sampai ke desa ini, Bung Rifki? Kalau menurut saya, kalau pembangunan infrastruktur ini terlalu tinggi dan gapnya terlalu jauh dengan pembangunan manusianya, ini akan membahayakan. Buat apa fasilitas bagus tapi tidak paham untuk menggunakannya? Tapi ketika ini sejajar atau seimbang, ini akan berjalan seiringan menuju Indonesia Emas 2045. Menurut saya, karena pembangunan infrastruktur ketika berjajar dengan pembangunan sumber daya manusia, ini akan menimbulkan perkawinan yang luar biasa, sehingga muncul ide-ide untuk memberikan apa ya, sejenis kayak modifikasi bagaimana pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya sebatas untuk ini selesai gitu aja, tapi yang benar-benar dibutuhkan dan efisien. Gitu kira-kira Bung Haji. Baik Bu Rifki, terkait program dan juga untuk pembangunan desa ini. Jadi kalau kita melihat ini kan sebentar lagi saya sampaikan bahwa kita akan melakukan pemilihan. Dan kemarin debat terakhir capres-capres ini kan salah satu tema yang diangkat itu adalah tema desa. Betul. Bicara persoalan desa, cuman dalam debat itu pada akhirnya kita melihat pembahasan soal desa kurang. Sangat kurang lah. Sangat kurang. Sangat kurang. Sementara kita yang dari desa ini mungkin mengharapkan bahwa pembahasan desa ini harus dibicarakan dalam debat capres itu. Betul. Tapi kalau dari akar desa Indonesia sendiri sebenarnya harapan ataupun keinginan dari pusat ataupun dari negara terhadap perhatian terhadap desa itu seperti apa? Kalau dari kami kemarin sempat memberikan pandangan ya secara press release kepada media-media, bahasa kami menyayangkan debat dengan ada subtema desa, tapi malah mengarah ke arah saling sindir dan tidak menyelesaikan permasalahan di desa. Ya kita tahulah Bung Haji, desa ini selalu menjadi objek untuk canvassing. Objek untuk canvassing, untuk pemenangan, ya kan? Baik pileg, pilpres maupun pilkada. Iya. Dan tidak ada hal yang konkret ya, secara menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan masyarakat desa. Toh juga kita lihat dana desa nih 1 M lebih dikucurkan kan bareng, diturunkan bareng. Iya. Tapi jumlah peningkatan desa maju maupun desa mandiri ini tidak bersamaan. Ini kan artinya ada problematika. Kenapa tidak bersamaan? Padahal dananya sama. Iya. Kan gitu. Nah, kembali lagi pada proses politik tadi. Kalau kami melihat desa ini selalu menjadi objek canvassing, objek untuk menurunkan bansos, objek untuk mengumpulkan massa, tapi tidak objek untuk bagaimana memberikan hal yang konkret kepada masyarakat desa. Sehingga kami harus memberikan pernyataan, hari ini pemuda desa yang memiliki nalar kritis, yang sudah mendapatkan banyak informasi baik dari media sosial, karena kita tahu kan, teman-teman kita itu untuk urusan informasi dari media sosial sangat cepat.
ini harus mendorong dan mendesak siapapun yang berkampanye di wilayah desa mereka harusnya konkret apa yang mau diberikan kepada masyarakat desa. Jangan hanya sebatas pilih saya Pak, pilih saya Bu, gitu loh. Pilih saya Dek, pilih saya Mas Mbak, gitu kan. Tapi harus ada hal yang konkret. Saya ketika jadi, contoh nih kan, saya ketika jadi akan membangun perpustakaan untuk desa ini. Saya ketika jadi akan membangun fasilitas olahraga untuk desa ini. Saya ketika jadi akan memberikan 1 tahun berapa jumlah beasiswa untuk desa ini. Kan ini jelas. Dan menurut saya nggak hal yang tinggi-tinggi gitu loh. Tapi itu yang sering dilupakan. Kita terlalu berhegemoni atas pesta rakyat yang selalu kita dapatkan. Ya kita tahu jumlahnya yang kita dapatkan itu aja gitu loh. Baik Bung Rifki. Jadi kira-kira menurut Bung Rifki menuju pemilu ini dari ketiga pasangan calon ini yang menurut Bung Rifki bisa memberikan dampak positif terhadap desa kan? Karena ada berapa puluh ribu desa tadi itu kan? Ya, 83.000. 83.000 desa yang kemudian untuk melihat majunya satu negara itu maka lihat dari desanya. Kira-kira menurut Bung Rifki dari ketiga calon ini dari berbagai latar belakang sepak terjang track record dan program visi misi itu siapa kira-kira yang cocok Bung Rifki? Kalau siapa yang cocok sih relatif ya. Artinya kalau bicara itu ya itu pilihan daripada semua orang bisa menilai lah. Tapi kalau saya menilai kalau melihat dari visi misi yang disetorkan kepada KPU semuanya memang bagus. Cuma dalam hal ini dalam tanda kutip belum ada yang konkret untuk memberikan bagaimana peta jalan pembangunan desa di Indonesia. Peta jalan. Artinya peta jalan itu tahun ini dana dikucurkan capaiannya apa, tahun ini dana dikucurkan capaiannya apa, hingga 5 tahun ini apa capaiannya dana desa ini dikucurkan. Sehingga sederhana saja, pilihlah calon pemimpin yang mampu berkomitmen dengan masyarakat desa, yang mampu berkomitmen dan paham betul akan problematika masyarakat desa. Jangan sampai jumlah wilayah administrasi kita yang besar, 70% lebih. Terus juga jumlah populasi dominan anak muda, angkatan kita nih, yang hidup di desa ini, yang sedang merantau kayak kita ini, paham akan problematika desa dan paham akan politik dan transaksi politik, sorry itu saya, hanya sebatas dijadikan objek-objek saja dalam proses ini. Dan tidak diajak untuk ngomong, apa sih Mas kebutuhan masyarakat desa sehingga saya bisa terpilih, harusnya kan gitu. Tapi kalau kembali kepada 3 capres, dengan melihat debat kemarin, Bung Aji, saya melihatnya belum ada yang bisa berkomitmen untuk desa. Kalau kebijakan berapapun ditambahnya dana desa, kalau tidak ada peta jalan yang jelas, itu sama saja. Kita hambur-hamburkan uang. Oke lah, ada pembangunan. Oke lah, ada proses kinerja gaji untuk aparatur desa, oke lah dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada tujuan yang jelas, kalau kita kan di organisasi itu ada tuh capaiannya apa, outputnya apa, ya kan, outcome-nya apa dan sebagainya, itu kan harus jelas di situ. Kadang itu yang terlupakan. Baik Bung Rifki, karena ini kita sudah masuk bagian segmen terakhir, saya kira mungkin Bung Rifki bisa menyampaikan harapan ataupun keinginan serta closing statementnya lah untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Harapan ya. Jadi di tahun 2024 ini, Bung Aji, harapan saya secara pribadi dan harapan kawan-kawan, mungkin teman-teman pemuda desa, jangan jadikan desa itu sebagai objek hanya untuk lumbung suara saja. Semua calon, baik legislatif, eksekutif, presiden maupun nanti pilkada, jangan sebatas sebagai objek untuk mencari lumbung saja. Tapi pahamilah apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat desa. Karena kami sadar, kami tahu Indonesia ini bisa baik ketika desanya itu bagus, desanya mandiri, desanya bisa berdaulat. Sehingga desa adalah wajah Indonesia, Bung Haji. Baik, terima kasih Bung Rifki. Jadi kawan-kawan Jakpot, itulah tadi apa yang menjadi penyampaian Bung Rifki, bahwa wajah Indonesia tergantung daripada pergerakan yang dari desa, terkhusus anak-anak muda, karena milenial dan Gen Z merupakan harapan untuk tongkat estafet, apalagi Indonesia menuju
Indonesia Emas 2045. Tuh. Saya kira itu tantangan kita semua kawan-kawan Jackpot. Baik, terima kasih Bu Refki atas Terima kasih banyak. kesempatannya. Nanti kita berjumpa lagi. Amin amin. Terima Sukses kasih. selalu untuk Sukses. kawan-kawan Jackpot. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.